Selamat malam. Sorotan publik kali ini tertuju pada keluarga Jokowi pasca putusan MK yang memberikan karpet merah bagi putra mahkota Gibran Rakabuming Raka. Jokowi kini tersandra isu politik dinasti setelah Gibran resmi dicawapreskan. Gelombang protes dan penolakan terus bermunculan. Benarkah keluarga Solo mengenyampingkan politik etika? Bagaimana kemudian dampaknya pada proses politik yang tengah berjalan sekarang menuju pemilihan presiden tahun 2024. Putusan MK, ironi politik dinasti. Itulah topik utama kami untuk malam ini. Anda menyaksikan Talk Politics with Reinhard. Saya Reinhard Sirait. Mahkamah Konstitusi memutus permohonan uji materi Undang-Undang Pemilu terkait batas minimal usia calon presiden dan wakil presiden. Salah satu permohonan yang diajukan mahasiswa Universitas Surakarta, Almas Sakibiru, dikabulkan sebagian. Lewat putusan ini, Mahkamah Konstitusi memperbolehkan seseorang menjadi capres atau cawapres meski belum 40 tahun, asalkan pernah menjadi kepala daerah. Ketentuan ini bisa langsung berlaku pada pemilu 2024. Amar putusan mengadili: 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian berusia paling rendah 40 tahun atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Sementara itu, sebelumnya di hari yang sama, 3 permohonan ditolak oleh Mahkamah Konstitusi, yakni permohonan uji materi yang diajukan PSI dan Partai Garuda, serta 5 kepala daerah. Sementara 2 perkara lain yang diajukan perseorangan dinyatakan tidak dapat diterima. Menanggapi putusan MK, Menko Polhukam Mahfud MD angkat bicara. Ia menyebut suka tidak suka putusan MK tetap harus dihormati karena bersifat final dan mengikat. Mahfud berharap putusan ini tidak menjadi alasan untuk menunda pemilu. Ini menjadi alasan untuk pemilu. Semuanya harus siap ikut pemilu dengan putusan MK. Meskipun kita mungkin tidak suka putusannya, tapi konstitusi kita mengatakan putusan MK itu final. Ya. Sehingga ya mari kita lanjutkan proses ini karena memang di dalam tata hukum kita begitu. Prof, ada anggapan ini ada unsur KKN Prof, karena hakim MK kan pamannya Gibran. Anda tahu saya. Itu bukan wilayah saya untuk mengatakan kakak. Ya, Mahkamah Konstitusi akhirnya mengabulkan gugatan perkara terkait usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden. Keputusan MK ini pun menimbulkan polemik di masyarakat. Kita akan lihat bagaimana kemudian pandangan publik menyikapi keputusan yang sangat kontroversial ini. Kalau kita lihat terkait keputusan MK kemarin sih, kalau saya sebagai warga masyarakat Indonesia sangat tidak puas ya. Karena emang pertama yang perlu kita ketahui kemarin MK kan mengubah yang awalnya 40 tahun standar maksimal untuk bisa mendaftar. Tetapi akhirnya berubah menjadi 40 bisa, tetapi dengan yang lainnya ketika dia menjabat sebagai ketua daerah, sebagai wali kota atau apa. Ini tuh sangat terlihat bahwa terlihat ada dinasti-dinasti politik begitu ya. Karena kita melihat bahwa
jika saat ini kan isu yang beredar bahwa isu Gibran akan naik menjadi cawapres, baik itu dari Pak Prabowo, dari itu kan umur dari Gibran sendiri kan masih 36 tahun, dan ini kita melihat bahwa terlihat bahwa MK meloloskan ini tuh ada maksud sesuatu gitu ya. Ya, sebagai masyarakat tentu kita menghargai, tapi memang sangat disayangkan terlalu banyak muatan politik di dalamnya. Karena memang dari gugatan yang diajukan itu seharusnya bisa melalui open legal policy. Artinya memang dari pembuat undang-undang begitu. Jadi tidak substansif dan terlalu banyak muatan politik di sana. Kalau menurut saya, biar MK yang memutuskan masalah usia untuk menjadi cawapres. Kalau memang berpotensi dengan usia muda, silakan aja. Ya, seberapa terpuruk demokrasi kita saat ini di tengah isu politik dinasti pasca putusan MK yang meloloskan, yang menjadi pintu masuk lolosnya Gibran Rakabuming Raka, putra Presiden Jokowi, yang kemudian dicawapreskan oleh Prabowo Subianto, dan bagaimana dampaknya ini dalam peta politik kita saat ini menuju ke tahun 2024. Saya akan diskusikan secara mendalam bersama dengan pakar politik, seorang akademisi, Prof. Ikrar Nusa Bakti yang sudah bergabung di studio. Prof. Ikrar, selamat malam. Selamat malam. Apa kabar? Pak Ikrar, sehat? Baik, alhamdulillah. Ya, kita lihat ya Pak Ikrar, kalau bicara soal situasi politik saat ini, kami menangkap sentimen yang luar biasa setelah putusan MK dan majunya putra Presiden Jokowi, Mas Gibran, sebagai bacawa pres di Pilpres 2024. Ada penolakan, ada sentimen yang mungkin bisa kita bilang negatif begitu. Banyak juga mungkin yang kecewa. Sebagai seorang akademisi, Prof, apakah Anda juga termasuk di antara yang kaget atau menyayangkan bahwa ini terjadi? Ya, terus terang ya, saya ini termasuk pendukung Jokowi. Saya juga menjadi duta besar tahun 2017 itu juga diangkat oleh Presiden Jokowi. Ya. Namun saya sangat kecewa. Saya juga sedih ya. Maaf. Mengapa kok seorang presiden yang diagung-agungkan oleh rakyat ya, dan juga dipuja oleh pendukungnya ya, termasuk saya ya, dan juga dianggap sebagai sosok presiden yang ideal, ya, akhirnya terperosok ke dalam politik dinasti. Ini yang menjadi suatu kesedihan saya ya. Dan kalau ada juga tulisan-tulisan yang mengatakan ini bukan untuk membangun politik dinasti, tapi ini untuk membangun Indonesia, membangun supaya rakyat Indonesia itu menjadi masyarakat yang adil dan makmur. Pertanyaan saya, apakah itu hanya bisa dilakukan oleh anaknya Jokowi? Kan? Apakah itu hanya dimungkinkan kalau sang anak itu menjadi cawapresnya Prabowo? Gitu? Jadi itu pertanyaan-pertanyaan harus kita kritisi ya, karena belakangan ini juga ada tulisan-tulisan yang mencoba membenarkan hasil keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut ya. Sebetulnya kalau buat saya ya, kalau misalnya itu memang tidak syarat dengan kepentingan politik ya, Mahkamah Konstitusi sendiri tahu bahwa persoalan perubahan dalam satu pasal di dalam undang-undang pemilu itu ya, itu bukan ranahnya Mahkamah Konstitusi, karena itu adalah open legal policy atau pembuat undang-undang ya. Pembuat undang-undang yaitu pemerintah dan DPR gitu kan. Dan kemudian itu satu ya, kedua kalau memang itu ranahnya Mahkamah Konstitusi, kenapa juga kemudian soal penurunan usia itu nggak diterima, kemudian juga kok yang mengajukan mahasiswa kok diterima gitu kan. Emang legal standingnya cukup kuat, emang dia mau jadi calon presiden gitu kan. Artinya dalam proses putusan MK itu sudah banyak hal-hal yang menabrak aturan mungkin begitu ya. Betul ya. Prof, ya? Jadi kita nggak usah jauh-jauh loh nyari-nyari data atau sumber informasi mengenai hal itu. Itu pernyataan Bung Saldi Isra ya, sebagai seorang anggota Hakim Konstitusi. Beliau kan dalam dissenting opinion-nya itu sudah mengungkapkan ya,
betapa keresahan hatinya itu begitu menebal gitu kan. Kenapa demikian ya? Kalau memang itu terkait atau tidak terkait dengan Gibran, ngapain kemudian diputuskan terburu-buru ya? Hanya 3 hari menjelang tanggal 19 ya, di mana itu adalah hari pertama pendaftaran capres dan cawapres gitu kan. Itu yang menjadi satu kesedihan saya. Dan Anda juga tahu ya, pernyataan Presiden bahwa dia merestui dan juga mendoakan anaknya yang kemudian udah jadi cawapres Prabowo, itu juga menambah percayaan saya ya, bahwa kayaknya memang Pak Jokowi berada di belakang segala hiruk pikuk politik ini ya. Kenapa demikian ya? Kalau memang beliau tidak ada di belakang hiruk pikuk ini, mengapa MA tidak memutuskan ketika angkanya awalnya itu adalah 6 untuk menolak dan 3 itu mendukung. Oke. Jadi Anda meyakini bahwa Pak Jokowi ada di dalam berada di balik hiruk pikuk politik yang terjadi pada saat ini? Iya, kalau buat saya iya. Dan kalaupun beliau itu menentang pernyataan saya tersebut ya, kemudian yang saya tanyakan, kenapa kalau beliau tahu bahwa persoalan ini adalah persoalan yang amat rumit ya, persoalan ini adalah membalik arah reformasi ke era sebelum reformasi 25 tahun yang lalu ya. Kemudian bahwa ini akan merusak berbagai sistem yang ada di dalam partai politik ya, termasuk rekrutmen politik, kemudian merit system yang ada di Partai Golkar, kemudian merit system yang ada di partai-partai yang lain ya. Itu kan rusak semua itu ya. Jadi ini yang makanya saya katakan Pak Jokowi itu sadar nggak sih bahwa ini akan kemudian boleh dikatakan menjadi suatu hal yang amat buruk bagi legasi kepemimpinan beliau ya. Di ujung pemerintahannya. Di ujung pemerintahannya. Dan juga Anda lihat ya, gara-gara ini pula kemudian hubungan dia dengan partai pendukungnya yang telah menjadikan beliau 2 kali menjadi wali kota, 1 kali menjadi gubernur DKI, 2 kali menjadi presiden, itu kok menjadi retak. Gitu. Jadi itu yang menurut saya begitu teganya seorang presiden yang boleh dikatakan menjadi bagian dari kekaguman saya dalam politik Indonesia selama 12 tahun belakangan ini. Oke, bahwa kemudian Pak Jokowi langsung dari Tiongkok saja itu mengatakan bahwa ini urusan MK, ditanyakan ke MK, bahwa kemudian juga Gibran dalam prosesnya juga menyatakan tidak tahu menau dan lain sebagainya. Tapi fakta kemudian melihat sepertinya tidak demikian begitu ya Prof. Apa yang kemudian bisa kita nilai dari sekarang begini, pernyataan itu? Beliau di dalam pidato kenegaraan 16 Agustus 2023 dengan tegas menyatakan, dia bilang bahwa dia nggak ikut-ikutan di dalam penentuan siapa berkoalisi dengan siapa, gitu kan? Tapi adalah suatu kenyataan ya, dan itu kemudian ada juga koran asing yang kemudian memberitakan hal itu ya, bahwa beliau meminta Partai Golkar ya, dalam hal ini Erlangga Hartarto, dan juga Partai Amanat Nasional ya, Zulkifli Hasan ya, untuk kemudian merapat ke Jokowi. Itu dinyatakan loh sama mereka, walaupun kemudian mereka bilang enggak gitu kan. Itu dinyatakan. Apa artinya? Berarti dia juga itu dong ikut menentukan siapa berkoalisi dengan siapa gitu kan. Kemudian kalau memang beliau kemudian tidak tahu mengenai persoalan MK ya, pasti kita nggak bisa percayalah, karena adik iparnya menjadi ketua Mahkamah Konstitusi ya, dan kemudian juga kita tahu bahwa pengumuman Mahkamah Konstitusi itu sebetulnya jauh hari sebelum 13 Oktober kemarin. Jadi itu yang kemudian nyata, dan kemudian penentuan Gibran sebagai cawapres dari Partai Golkar itu kan itu juga Anda tahu terjadi ketika Jokowi itu pulang dari lawatan ke Cina dan juga ke Arab Saudi. Ya. Mereka menunggu sinyal, menunggu sinyal dari Pak Jokowi. Alasan tadi waktu saya berdialog juga dengan seorang dari Partai Gerindra bilang, enggak, kita nungguin Zulkifli Hasan kok. Padahal isunya Zulkifli Hasan katanya akan terbang lebih dulu pulang ke Jakarta. Tapi ternyata dia juga
tetap aja bareng sama Jokowi. Ya, Prof, bahwa saat ini kita lihat ada yang tadi saya singgung di awal, kemarahan publik yang sangat luar biasa. Dari pandangan Pak Ikrar sendiri, sejauh mana ini kemudian implikasinya ya? Kemarahan publik ini, pernyataan-pernyataan lawan politik dinasti terhadap politik kita saat ini, atau terhadap Gibran sendiri yang justru akan running ya dalam sebagai cawapres di Pilpres 2024 nanti. Tapi dijawabkan nanti, Pak Ikrar. Kita break terlebih dahulu ya, di segmen berikutnya. Kami akan segera kembali, tetap di Talk Politics.